Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun eh, pemirsa berada, dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman semuanya. Mungkin saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Putra. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini di video saya ingin mengutip satu materi dari buku Senostad dan Simon, di mana saya akan mengutip eh, bab di mana materi regulasi ekspresi gen pada eukariota. Di bab ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Eukariota itu contohnya itu manusia. Nah, ada juga pun jamur dan juga tumbuhan. Jadi eukariota itu berbeda daripada prokariot. Mungkin nggak ada sih di video saya tentang penjelasan prokariot. Mungkin jadi saya jelaskan sekilas saja. Prokariot itu seperti bakteri, sedangkan eukariota itu seperti kita. Bukan hanya kita, namun juga rata-rata hewan-hewan animalia atau tumbuhan dari pelantai. Nah, dan juga dari fungi itu termasuk daripada eukariota. Eukariota itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada eukariota di hewan dan juga eukariot di tumbuhan. Mungkin lebih lanjut, boleh teman-teman pelajari sendiri ya, apa itu eukariot dan prokariot. Atau mungkin bisa saya bahas juga di video lain. Nah, jadi di materi ini tuh saya ingin membahas terkait induksi aktivitas transkripsi oleh faktor lingkungan dan faktor biologis. Saya ingin membahas tentang temperatur. Jadi temperatur ini tuh mengacu daripada eh, diri kita yang bisa menginduksi aktivitas transkripsi melalui faktor lingkungan. Nah, jadi itu tuh gimana sih kira-kira? Jadi itu kalau di situ ada dua gambar ya. Kalau kalian perhatikan ada gambar berwarna ungunya dua. Sebenarnya itu sama aja, tapi itu kayak dua. Biar saya jelaskan sedikit tuh. Nah, jadi di bagian atas itu gen HSP, kan ada tulisan itu di kotak biru HSP 70. Nah, itu berada dalam kondisi normal tanpa stres panas. Sehingga tidak terjadinya transkripsi. Jadi yang di atas itu dia sedang tidak transkripsi. Nah, karena nanti di bagian bawah sih, di ada yang namanya HSTF atau bahasa Inggrisnya itu Heat Shock Transcription Factor. Nah, sedangkan coba bandingin di atas sama di bawah, itu dia kan nggak ada tuh yang di atas yang merah-merah. Nah, itulah dia perbedaan daripada yang di atas sama yang bawah. Yang di atas itu dia sedang tidak ada transkripsi karena tidak ada HSTF. Nah, ketika suhu naik nih, suhu naik. Nah, HSTF itu dia yang tadinya tuh dia free atau dia sedang inaktif. Inaktif itu tidak bekerja atau tidak aktif. Nah, jadi dia tuh jadi aktif. Nah, semisal dia tuh dengan trimerisasi dan modifikasi pasca translasi. Nah, jadi dia tuh habis itu lalu membentuk aktif. Aktifnya itu nanti dia bakal menempel sama HSES atau Head Shock Response Element yang warna ungu. Nah, nanti dia tuh yang warna merah akan menempel dengan yang warna ungu seperti pada gambar. Bisa dilihat. Jadi nanti sudah menempel di daerah, dia tuh kan searah tuh dengan promotor gen HSP. Nah, nanti setelah itu pengikatan HSTF ke HSES ini tuh mengubah kromatin dan menciptakan sinyal kuat untuk memanggil RNA polimerase ke gen HSP 70. Nah, jadi terjadinya HSP 70 itu
Setelah RNA polimerase terikat, enzim-enzim ini tuh nantinya mulai berjalan sepasang gen HSP70 dan mensintesis RNA transkripsi HSP70 seperti yang digambar di warna hijau, garis hijau. Nah, lalu nanti RNA-nya kemudian akan diterjemahkan menjadi protein. Proteinnya itu chaperone yang membantu melipat dan melindungi protein lain agar sel dapat bertahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua ini tuh mungkin saya ingin membahas sedikit ya. Kalau di gambar kedua ini tuh agak rumit sedikit. Berbeda dari yang tadi. Gambar ini tuh menjelaskan cara kerja hormon steroid. Nah, jadi tuh dari pertama kali masuk sel ini tuh sampai terbentuk protein yang mengubah fungsi sel. Dia punya langkah 1 sampai langkah 5. Bisa dilihat ya di bagian kanan. Langkah 1-nya hormon masuk sampai ke siswa. Langkah 1-nya hormon masuk sel. Nah, hormon steroid itu larut lemak. Jadi, bisa menembus membran sel seperti minyak menembus plastik tipis. Di gambar itu ditunjukkan ini bagian bulat-bulat itu. Nah, masuk lalu nanti dia bertemu reseptor protein di sitoplasma. Ini ada baca bahasa Inggrisnya steroid hormone receptor protein complex. Nah, nanti bakal bertemu dengan reseptor ini atau bisa disebut ibaratkan gembok, sehingga nanti terbentuklah kompleks hormon reseptor. Lalu setelah itu langkah 2-nya menuju inti dan menempel DNA. Hormon reseptor yang sudah terbentuk bergerak masuk ke inti sel. Nah, di inti nanti ini menempel pada bagian DNA tertentu yang disebut hormon respon element atau HRE. Nah, ada di gambar itu. Nah, dia itu nanti bakal digambarkan di sini tuh ibaratkan titik ikatan di DNA. Nah, ini tuh lokasi kapit pembuka gen tertentu. Maaf ya, saya sedang sakit. Lalu langkah ketiga itu gen dinyalakan atau gen transkripsi. Nah, di sini tuh kompleks hormon reseptor itu menempel pada HRE. Nah, gen di dekatnya menjadi aktif dan mulai proses transkripsi. Dari DNA ke pre-mRNA, nih, yang nomor 3 itu ya. Nah, oleh RNA polimerase, seperti menyalin resep dari buku besar ke kertas kecil. Kurang lebih kalau diibaratkan seperti itu. Lalu menjadi ke step selanjutnya itu langkah keempat, mRNA keluar ke sitoplasma. Dari pre-mRNA kemudian diproses menjadi mRNA yang matang dan keluar dari inti melalui pori-pori membran inti. Nah, mRNA ini tuh membawa instruksi baru ke sitoplasma, siap dibaca nantinya oleh ribosom
untuk membuka protein. Lalu langkah terakhir, yaitu langkah 5, terbentuk protein baru di sitoplasma ribosom nantinya menerjemahkan mRNA menjadi protein baru yang akan bakalan disebut sebagai new protein yang digambar sih. Ada plus sama X itu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, kalau hormonnya testosteron misalnya, testosteron ya, maaf. Nah, protein baru yang dibuat itu bisa berupa protein penyusun otot misalnya, sehingga otot bertambah besar. Adapun nanti hormon-hormon lain ya mengikuti kurang lebih. Oke, di bagian sini itu bisa dilihat ya di sinyal molekul yang kedua ini hampir mirip seperti yang tadi, cuman stepnya ada 7. Jadi step pertama itu kalau kita baca aja ya di sini ya, itu disebut hormon mengikat reseptor protein di membran sel sasarannya gitu. Dia mencari sel yang cocok gitu. Nah, dia tukangnya milih-milih gitu. Nggak kayak orang yang kayak asal-asal pilih ibaratnya ya. Nah, jadi dia tuh pilih-pilih pasangan. Lalu yang kedua itu kompleks hormon atau reseptor mengaktifkan protein sitoplasma. Jadi ketika dia cocok, atau dia tuh nanti kalau udah cocok dia bakalan ngelaporin, "Pak, lapor Pak," gitu. Dia ngelaporkan ke dalam gitu. Ibarat kayak orang di rumah, ada yang nekan bel di luar. Nah, otomatis orang rumah atau orang di dalam rumah itu bakalan keluar untuk menyamperin gitu, ibaratnya gitu. Lalu yang ketiga itu sitoplasma yang teraktivasi protein mentransduksi sinyal ke nukleus. Nah, ibaratnya yang saya sebut tadi, dia ngasih sinyal. Jadi yang ketiga itu dia ngasih sinyal ke dalam orang rumah gitu, kayak bel. Nah, bel ada suara kan, suaranya merambat sampai ke dalam. Lalu yang keempat, hasil dari sinyal tadi itu menginduksi faktor transkripsi untuk mengikat DNA. Nah, jadi di 4 tuh udah dibolehin lah dia masuk sinyal tadi. Nah, ada pun yang kelima nih, faktor transkripsi terikat merangsang transkripsi. Nah, ini tuh hampir sama sih kayak tadi. DNA-nya tuh yang masuk yang di tahap kelima itu nanti dia cuman ngasih ke pre mRNA, cuman bikin salinan doang kayak tadi sih kurang lebih. Lalu yang keenam, transkripsi diproses dan diangkut ke sitoplasma. Nah, sudah jadi pre mRNA jadi mRNA. Lalu yang keenam tuh yang ketujuh maaf yang ketujuh itu mRNA diterjemahkan menjadi protein. Ya, sudah jadi mRNA, jadilah new protein. Kurang lebih kayak tadi. Oke, mungkin saya cuman berfokus di materi induksi aktivitas transkripsi oleh faktor lingkungan dan faktor biologis. Nah, mungkin hanya cukup segini di buku yang saya kutip. Untuk lebih dan kurangnya saya nggak bahas. Mungkin kalau perlu saya bahas. Dan disclaimer sedikit, kalau video ini nggak cocok buat mahasiswa yang butuh kutipan. Karena saya juga pribadi mahasiswa yang sedang mengambil jenjang S1. Jadi video ini tuh cocok untuk siswa. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kalau video saya kurang atau sulit dipahami, mungkin boleh disebut di kolom komentar apa yang kurang agar saya evaluasi ke depannya, dan bila perlu berikan saya juga saran bagaimana sih baiknya dalam
misal saya kurang menjelaskan atau kurang terdengar atau gimana, mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa lagi jika ada video saya selanjutnya. See you.